Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Farah, dosen Mikroekonomi K2, Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Nah, ini adalah lektur kedua mengenai monopoli, dan kita sudah membahas di dua video sebelumnya. Yang pertama kita ngomong soal kombinasi harga dan juga kuantitas yang diputuskan oleh monopoli, dan bagaimana monopoli melakukan markup harga. Kemudian di video kedua kita juga melihat bagaimana monopoli mendistorsi sehingga menyebabkan adanya misalokasi sumber daya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas mengenai diskriminasi harga. Nah, seperti perusahaan lainnya, tujuan monopoli juga memaksimalkan profit ya. Tujuan monopoli adalah maximizing profit. Nah, salah satu yang digunakan oleh monopoli untuk memaksimalkan profit adalah dengan melakukan diskriminasi harga. Nah, apa yang dimaksud strategi diskriminasi harga ya? Price discrimination. Harga. Nah, diskriminasi harga ini apa? Strategi menjual barang yang identik ya, barang identik dijual dengan harga yang berbeda. Barang identik atau sama dijual dengan harga berbeda. Berbeda-beda. Nah, strategi diskriminasi harga ini hanya mungkin dilakukan jika, dan hanya jika, mungkin jika apa? Yang namanya price arbitrase gitu tidak terjadi ya. Mungkin mohon maaf. Mungkin ini enggak oke. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga mungkin dilakukan jika arbitrase harga tidak bisa dilakukan. Nah, arbitrase harga itu apa? Harga tidak terjadi. Arbitrase harga itu berarti middleman atau seseorang yang menjual harga murah ya di suatu pasar yang harganya murah, kemudian dijual lagi dengan harga yang mahal ya. Nah, oleh karena itu diskriminasi harga tidak akan berhasil jika itu tadi, satu, mungkin ada arbitrase harga ya. Yang kedua, jika resellnya itu costly. Tidak terjadi yang kedua, saya langsung ke sini aja. Reselling itu costly. Ini nomor satu ya, 1, 2, resell mahal. Ongkosnya mahal. Maksudnya mahal itu gimana? Maksudnya misalnya Anda tidak bisa dengan mudah menjual ke orang lain. Contoh paling gampang adalah di negara-negara yang sudah established untuk konser gitu ya. Kayak just tip atau menjual tiket itu tidak mudah dilakukan karena orang cenderung tidak percaya gitu. Saya beli dari reseller siapa, apakah bisa dipercaya apa enggak. Nah, kalau ini artinya ongkos bagi reseller itu kan mahal ya, karena kredibilitas mereka mungkin tidak ada. Jadi orang cenderung tidak akan melakukan resale. Nah, secara umum kalau kita pelajari yang namanya diskriminasi harga itu ada 3 jenis ya, strategi diskriminasi harga. Diskriminasi harga. Yang pertama adalah first degree. Price discrimination.
atau sering juga disebut sebagai perfect price discrimination. Saya tulis PD aja ya. Nah, ini apa nih? Ini tuh monopoli menetapkan harga yang berbeda untuk setiap konsumen karena konsumen masing-masing punya willingness to pay yang berbeda. Masing konsumen berdasarkan willingness to pay. Nah, karena misalnya asumsikan monopolinya tahu ya willingness to pay, apa yang terjadi? Semua consumer surplus itu bisa diserap ya. Nanti kita akan lihat ke contohnya ya. Kemudian yang kedua first degree, berarti yang kedua adalah second degree. Price discriminations. Nah, ini sering juga kita sebut sebagai quantity atau quality based discount ya. Misalnya di sini yang mau saya beri contoh adalah kalau kita beli buy one get one free, buy two buy two get one free gitu kan ya. Artinya per bijinya adalah jadi lebih murah. Ya. Kalau beli satu misalnya 18.000, kalau beli 3 jadi 12.000. Itu adalah yang base quantity. Yang base quality misalnya adalah kalau kita beli versi yang free dan versi yang premium. Kita bisa menggunakan misalnya ChatGPT yang free, tetapi kita bisa juga langganan. Nah, dari situ kan harganya beda, kualitas yang diterima juga beda ya. Dan semua hal-hal yang menyediakan versi free dan premium itu juga bisa masuk ke dalam second degree price discrimination. Dan yang terakhir adalah third degree, tentunya adalah third degree price discriminations. Degree. Atau ini biasanya kita sebut sebagai segment pricing gitu ya, segmented pricing. Jadi penjual atau monopoli dalam hal ini menetapkan harga berdasarkan segmen-segmen konsumen tertentu. Nah, segmennya misalnya contohnya adalah pelajar, non-pelajar versus non-pelajar. Contoh lainnya kalau kita pergi ke tempat wisata adalah turis domestik versus turis asing ya. Kalau domestik harganya misalnya 100.000, turis asing 400.000. Nah, atau yang lainnya adalah desa, kota, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya didasarkan pada apa? Karena kedua grup ini memiliki elastisitas permintaan yang berbeda. Jadi, harga ditentukan berdasarkan elastisitas permintaannya. Nah, kita akan ilustrasikan ya, yang di dalam video ini, yang first degree terlebih dahulu, sementara second degree tidak akan dibahas, tidak merupakan scope dari pelajaran monopoli di kelas mikro 2 ini. Dan yang third degree nanti akan kita bahas di video yang lain. Nah, kita mulai dulu secara matematis nih ya, dengan melihat monopoli yang tanpa diskriminasi. Nanti kita akan bandingkan keuntungannya yang diterima oleh diskriminasi monopoli ketika melakukan diskriminasi sempurna. Misalnya kita punya inverse demand. P sama dengan, oh ya, ini saya buat berdasarkan contoh 14.1 di buku Nicholson, tetapi saya modifikasi dengan angka yang lebih sederhana. Kemudian total cost-nya
Di sini adalah C, tentu fungsi dari Q ya, adalah setengah Q kuadrat ditambah 10 Q. Kemudian kita bisa tulis profitnya, tentu profit sama dengan total revenue dikurangi total cost. Ya, total revenue dikurangi total cost sama dengan P kali Q dikurangi total cost. Berarti sama dengan 70 dikurangi Q kali Q dikurangi setengah Q kuadrat plus 10 Q. Maaf, sebentar. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi, 10 Q minus Q kuadrat minus setengah Q kuadrat minus 10 Q ya. Perusahaan monopoli memaksimalkan profit dengan memilih kuantitas, dan kita bisa lakukan turunan pertama ya, berarti dP per dQ sama dengan 0 ya, maka sama dengan 70 dikurangi 2Q dikurangi Q dikurangi 10 sama dengan 0. Saya akan ke bawah, bentar. Sehingga kita dapatkan 60 dikurangi 3Q sama dengan 0, maka Q monopolinya sama dengan 20. Nah, bagaimana dengan harganya? P monopoli adalah 70 tadi ya, dikurangi Q, berarti 70 dikurangi 20, berarti sama dengan 50. Bagaimana dengan ongkosnya? Ongkosnya tadi adalah setengah Q kuadrat, berarti setengah kali 20 kuadrat. Saya tulis rumusnya lagi aja, karena biar konsisten. Setengah Q kuadrat ditambah 10Q sama dengan setengah kali 20 kuadrat ditambah 10 kali 20, dan ini nanti kita akan peroleh 400. Dengan demikian profitnya adalah profit adalah total revenue dikurangi total cost, berarti P kali Q dikurangi total cost, berarti P-nya adalah 50 dikali 20 dikurangi 400, berarti kita akan dapati sama dengan 600 ya. Jadi profitnya adalah 600. Ini adalah kondisi tanpa diskriminasi, P tanpa diskriminasi adalah 600. Kita akan lakukan kondisi kedua, yaitu dengan diskriminasi harga tingkat 1 ya. Poli dengan perfect price discrimination ya, first degree. Nah, yang perlu kita pelajari di sini adalah ketika perusahaan monopoli menerapkan perfect price discrimination, monopoli akan menetapkan harga untuk masing-masing pembeli sesuai dengan willingness to pay mereka. Sesuai
willingness to pay. Artinya sesuai dengan demand price mereka. Berarti di sini kita bisa tuliskan nih, karena sesuai dengan demand price mereka, maka revenue-nya yang diterima, marginal revenue yang diterima oleh monopoli akan sama dengan harga, ya, untuk harga terakhir yang dijual kepada konsumen yang mau beli. Nah, sementara itu kita tahu dalam kondisi maksimum MC kan sama dengan MR ya. Nah, efeknya apa? Dalam kondisi perfect price discrimination, berarti PPD marginal cost akan sama dengan price. Nah, dengan begitu kita bisa tulis nih ya, marginal cost sama dengan price. Tadi price-nya adalah 70 dikurangi Q ya. Marginal cost sama dengan marginal cost-nya. Oh ya, kita harus hitung dulu ya marginal cost-nya. Tadi total cost-nya adalah setengah Q kuadrat ditambah 10 Q, sehingga marginal cost-nya adalah Q plus 10. Nah. Oke, setelah itu, karena dalam PPD, Price Perfect Discrimination, marginal cost sama dengan price, maka MC sama dengan price, dan kita tahu marginal cost-nya adalah Q plus 10, dan price-nya di dalam problem set ini adalah 70 dikurangi Q, ya, sehingga kita dapati 2Q sama dengan 60, dan Q-nya adalah 30, ya. Lalu kita akan hitung bagaimana dengan total revenue-nya. Total revenue-nya adalah, kita hitung total revenue-nya adalah sebagai Lagrange, karena tadi saya sebutkan bahwa dalam perfect price discrimination kita akan mengambil seluruh consumer surplus yang dimiliki oleh konsumen ya. Atau saya bisa tunjukkan dalam gambar seperti ini. Anda lihat bahwa kita punya banyak di dalam gambar ini konsumen, misalnya Q1, Q2, Q3 dan selanjutnya, dan perusahaan tahu willingness to pay masing-masing konsumen, dan perusahaan dengan demikian bisa menetapkan harga sesuai dengan willingness to pay, harga demand price. Kita lihat untuk konsumen pertama adalah sebesar yang berwarna abu-abu, konsumen kedua berwarna biru, konsumen ketiga coklat, dan selanjutnya dan selanjutnya. Dan kita tahu bahwa segitiga ini ya kita sebut sebagai consumer surplus, sehingga revenue-nya adalah total dari bentuk trapesium ini ya. Nih consumer surplus-nya ini bisa diambil semua oleh monopoli. Kita akan lanjutkan dengan menghitung total revenue. Total revenue karena adalah luas daerah, kita akan gunakan Lagrange ya. Lagrange dari berapa? Kuantitas yang dijual adalah 30. Lagrange dari apa? Tadi adalah kurvanya adalah kurva permintaan atau inverse demand ya. Tadi P, Q, DP ya, dan kita tahu bahwa inverse demand-nya adalah 70 dikurangi Q DP. Anda tahu berarti kalau Lagrange kita akan melakukan anti turunan, berarti di sini kita punya 70 Q dikurangi setengah Q kuadrat
dan kita evaluasi di antara dua nilai yaitu 30 dan 0. Dan ini berarti kita punya 70 kali 30 dikurangi setengah kali 30 kuadrat. Ya, tentu dikurangi 70 kali 0, dikurangi setengah kali 0 kuadrat atau 0. Ya. Dan ini kalau setelah kita hitung, kita akan punya, harus ke bawah lagi ya, mohon maaf. Kita punya 70 kali 30 berarti kita punya 2100 dikurangi 30 kuadrat adalah 900, bagi 2 450 dikurangi 0. Sehingga total revenue kita, total revenue saya tulis adalah 1650. Bagaimana dengan total cost? Total cost adalah tadi rumusnya setengah Q kuadrat plus 10 Q berarti setengah kali 30 kuadrat ditambah 10 kali Q. 30 kuadrat 900 bagi 2 450. Oh, Q-nya adalah 30. Ya. Berarti di sini kita punya 450 ya ditambah 300 berarti sama dengan 750. Lalu bagaimana dengan profitnya? Profit tentu sama dengan total revenue dikurangi total cost berarti 1650 dikurangi 750 sama dengan 900. Nah, kita bisa bandingkan ya dua kondisi. Ketika tidak melakukan diskriminasi harga, kalau Anda ingat, profit yang diperoleh berapa tadi? Tanpa diskriminasi harga adalah 600. Dengan diskriminasi harga yang sempurna, ya, profitnya adalah 900. Profit PPD ya, P Perfect Price Discrimination adalah 900. Nah, dari contoh ini diadaptasi dari buku Nicholson example 14.1 dan 14.4. Dan kita lihat dengan melakukan perfect price discrimination, ternyata keuntungannya meningkat lebih besar dari 600 ke 900. Jadi jelas tadi ya, strategi price discrimination ini digunakan agar monopoli bisa meningkatkan profitnya. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Kita nanti akan melanjutkan dengan price discrimination yang tingkat ketiga atau segmented pricing di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.